Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Andika Putra, NPM 221900014 dari kelas Penjas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang olahraga lari gawang sebagai tugas ulangan akhir semester 1. Kita masuk materi yang pertama. 1. Pengertian lari gawang. Lari gawang adalah salah satu nomor lari yang terdapat dalam cabang olahraga atletik. Materi yang kedua, teknik dasar lari gawang. Untuk dapat melakukan lari gawang dengan baik dan benar, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu teknik dasar. Dalam melakukan lari gawang, kita simak penjelasannya. A. Lari gawang 100 meter putri dan 110 meter putra. 1. Lari gawang dimulai start, yaitu menggunakan start jongkok. 2. Berlari dengan cepat ke arah gawang dengan posisi badan sedikit miring ke depan saat melompat dan kaki yang memimpin diluruskan. 3. Posisi tangan pada sisi tubuh yang berlawanan dengan kaki yang memimpin, mengayun ke depan dan mengimbangi gerakan tubuh. 4. Setelah melintasi gawang, menggerakkan kaki yang memimpin ke bawah, kembali ke lintasan. 5. Kaki yang mengikuti dilangkahkan ke depan ke arah gawang berikutnya. Enam. Melakukan sprint dengan kuat dan cepat di antara gawang satu dengan gawang selanjutnya. 7. Posisi bahu dan pinggul dijaga untuk tetap paralel dengan gawang, sedangkan posisi tubuh sedikit naik turun ketika melintasi gawang. 8. Gerakan diakhiri pendaratan, di mana posisi kaki diluruskan, sedangkan kaki belakang diangkat tinggi. 2. Pengenalan teknik lari gawang. A. Fase start menuju gawang pertama. 1. Setelah start dan mendekati gawang pertama, kemudian bertolak dengan mengangkat pinggang tinggi. 2. Lutut diangkat tinggi, mengangkat paha kaki yang memimpin di atas garis horizontal, mendendangkan tumit ke depan untuk meluruskan kaki, serta meluruskan lutut melintasi. 3. Lutut kaki tetap diangkat tinggi selama berlari. D. Fase melewati gawang. 1. Diawali dengan gerakan kaki cepat dan mengangkat lutut saat mendekati gawang. 2. Semakin cepat mendekati gawang, semakin jauh lompatan harus dimulai saat melompat tangan dan kaki gerakan dengan keras. 3. Ketika berada di atas gawang, lintasan gerak tubuh dibuat serendah mungkin dan posisi badan agak condong ke depan dan lutut sedikit ditekuk. 4. Lengan berfungsi membantu keseimbangan ketika berada di atas gawang. 5. Menarik ke depan, kaki digunakan menolak. 6. Setelah kaki yang memimpin melewati gawang dalam posisi tetap lurus, maka segera diturunkan dan disusul oleh kaki yang mengikuti. Fase pendaratan. 1. Posisi kaki lurus ketika mendarat. 2. Kaki yang mengikuti kaki belakang tetap diangkat tinggi. 3. Posisi badan dicondongkan ke depan. D. Fase lari di antara gawang. 1. Pelari menggunakan 8 langkah dari start ke gawang pertama. 2. Pelari menggunakan 7 langkah dari start ke gawang pertama. 3. Pelari menggunakan 9 langkah, biasanya diterapkan bagi pemula. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan setelah melewati gawang. 1. Jejak kaki yang memimpin ke permukaan lintasan secepat mungkin setelah melompati setiap gawang. 2. Gerakan tangan dan kaki yang mengikuti melewati gawang secepat mungkin. 3.
Setelah kaki yang memimpin mendarat, segera melakukan 3 langkah di antara gawang. 4. Bergerak dengan cepat di antara gawang hingga ke garis finish. Fase akhir. Fase ini dimulai setelah kaki yang memimpin berhasil melewati gawang terakhir dan mendarat. Langkah selanjutnya dijelaskan berikut ini. 1. Mencondongkan badan ke depan. Bersamaan dengan itu, melangkahkan kaki yang mengikuti kaki depan. 2. Membusungkan dada dan berlari secepatnya menuju garis finish. 3. Lari gawang 400 meter. Teknik lari gawang 400 meter. A. Teknik dasar. 1. Posisi badan lebih tegak lurus dan tidak terlalu dimiringkan saat melompati gawang. 2. Mengangkat kaki yang memimpin hingga horizontal dan meluruskannya ke depan untuk melompati gawang. 3. Kaki yang mengikuti ditekukan pada lutut dan diputar ke depan secara horizontal untuk melompat gawang. Selanjutnya, lutut kaki yang mengikuti diputar ke atas dalam setelah kaki dijejakkan ke atas lintasan untuk mengambil langkah berikutnya. D. Pengenalan teknik lari gawang. Gerakan yang dilakukan kaki, tangan, lutut, dan sikap tubuh untuk lari. Gawang 400 meter pada tiap fasenya sama dengan teknik yang digunakan pada lari gawang 100 meter dan 110 meter. 1. Akan lebih efisien dan nyaman menggunakan kaki kiri sebagai pemimpin untuk melompati gawang yang berada pada tikungan. 2. Kemiringan tubuh ke sisi dalam kiri saat berlari akan membantu mengangkat kaki kanan. 3. Panduan dengan kaki kanan menjadi canggung dilakukan, tapi seringkali terpaksa digunakan, khususnya pada tikungan terakhir ketika merasa sangat lelah. 3. Peraturan pada lari gawang. Pelaksanaan perlombaan lari gawang harus mengikut peraturan yang telah ditentukan oleh PAICI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Berikut ini beberapa peraturan perlombaan lari gawang yang penting untuk diketahui. A. Semua perlombaan lari gawang yang dimulai dari garis start hingga melewati garis finish harus dilakukan pada jalurnya masing-masing yang sudah ditentukan. B. Seorang peserta lomba lari gawang akan dinyatakan diskualifikasi jika 1. Peserta menarik kakinya di luar bidang horizontal atas gawang pada saat melampauinya. 2. Peserta melompati gawang yang tidak berada di lintasannya. 3. Peserta dengan sengaja menjatuhkan gawang dengan menggunakan tangan atau kaki. 4. Jumlah gawang yang dilewati peserta dalam perlombaan lari gawang ada 10. Baik lari gawang jarak 100 meter, 110 meter, atau 400 meter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.